kawan Kominfo, jumpa lagi di Kominfo Update, mengulas seputar informasi terbaru di Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Hari ini kita akan ngobrol mengenai ketugasan Dinas Kominfo Kabupaten Bantul terkait dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Bantul. Yuk ikuti kami. Kita akan bertemu dengan Ibu Kawuni Ningrum, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Keamanan, dan Persandian. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Saleh. Ya, ini kami mau mengganggu sebentar, mau ngobrol-ngobrol sebentar. Saya pakai ya. Ya. Selamat pagi Ibu Kawuni Ningrum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Nah, Tegale gimana? Alhamdulillah baik juga. Ibu ini Ibu Kawuni Ningrum di bidang Kepala Bidang Teknologi Informasi, Keamanan, dan Persandian. Benar ya Bu? Ya. Saya tambahkan ya, Ya. infrastruktur teknologi informasi. Oh, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan, Informasi dan Persandian. Ini terkait bidang ini ya Bu, kalau biasanya di Kominfo nyebutnya bidang 2 gitu ya Bu ya, biar Bidang lebih dua enak singkat. ya. Nah, itu apa saja sih Bu ketugasannya bidang ini? Ya, mungkin ya, berawal dari ada 3 seksi ya dari kita, yaitu infrastruktur pemerintahan, infrastruktur non pemerintahan, dan keamanan informasi serta persandian. Jadi 3 seksi itu yang membantu saya untuk bisa menyelesaikan ketugasan bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, dan persandian. Tugas pokok fungsinya adalah memfasilitasi fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh seluruh OPD di pemerintah Kabupaten Bantul, yang terkait juga dengan keamanan informasi, juga fasilitasi untuk persandian. Nah, di infrastruktur teknologi informasi ini dibagi 2. Ya, kita ada 2 seksi ya, yang satu untuk mengawal infrastruktur TI di pemerintahan, yang satunya di non pemerintahan. Ya, yang untuk pemerintahan kami sudah sebetulnya sebagai embrio dari infrastruktur TI itu dulu tahun 2001 ya, sudah dimulai pembangunan infrastruktur itu di pemerintah, khususnya di kompleks ini. Nah, itu membangun jaringan operational center. Jadi ada network ya, jaringan ya, merupakan sentranya dari seluruh komando untuk mendistribusikan bandwidth, untuk mengatur bandwidth yang dibutuhkan oleh OPD-OPD itu berada di sini tahun 2001. Alhamdulillah sampai tahun 2021 ini kita sudah membangun jaringan Wide Area Network ya, jaringan kota Kabupaten Bantul itu sejumlah 266 instansi atau OPD atau ya UPT lah. Nah, itu ada sekitar 266. Itu ada 2 teknologi yang kita gunakan, teknologi fiber optik, juga teknologi radio link. Nah, teknologi fiber optik, alhamdulillah kita bisa membangun backbone ya, sejauh atau sejarak 140 km yang itu melingkar kecamatan di Kabupaten Bantul, walaupun kemarin tahun 2020 itu kami rencananya mau menyelesaikan lingkar 17 kecamatan itu. Iya. Sebenarnya 17 kecamatan sudah, tapi antara yang di sebelah barat ini Kertek Sindon menuju ke Kecamatan Pajangan itu kami belum bisa menyelesaikan karena kena refocusing. Nah, cuman alhamdulillah dengan kita metode ininya ya, pola untuk jalurnya itu menggunakan ring atau cincin, maka nanti
kalaupun di sini belum ketutup, tapi bisa menyalurkan dari arah yang lain. Nah, itu ada 140 yang kita selesaikan, 140 km jaringan fiber optik untuk menuju ke kecamatan. Nah, dari kabupaten menuju kecamatan ini ternyata kita melewati puskesmas. Karena puskesmas itu merupakan ujung tombaknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul, maka kami alihkan semuanya. Yang dulu tahun 2017 itu dibangun dengan radoling, tahun 2000 mulai 2018 itu dibangun menggunakan fiber optik. Ada 20 puskesmas yang sudah kita bangun dengan fiber optik. Nah, rencananya yang 2020 kemarin juga masuk dalam penyelesaian ring yang terkena refocusing itu. Sehingga belum bisa 6, masih ada puskesmas 6 yang belum terselesaikan. Ya. Berarti rencananya untuk ke depan juga pasti akan diselesaikan juga. Pasti. Bahkan gini Mbak Galih, sekarang ini kan kita sudah 17 kecamatan terjaring dengan fiber optik, kemudian ke 75 desa kita menggunakan radiolink, kemudian sejumlah UPT pasar, kemudian sekolah ada beberapa gitu. Nah, itu rencananya besok kita akan juga dialihkan ke fiber optik. Tahun 2020 kemarin kita sudah membuat master plan pembangunan fiber optik jalur desa dan SMP, khususnya SMP negeri ya, karena anggarannya terbatas, maka khusus SMP negeri, tapi paling tidak kita akan bisa mengurangi itu. Nah, mohon doa restunya teman-teman, kemudian masyarakat, agar nanti fiber optik ini bisa benar-benar kita wujudkan. Mungkin dalam jangka waktu tahun tertentu kita bisa menyelesaikan, karena ternyata pembangunan fiber optik ini tidak murah. Butuh biaya yang besar. Berarti untuk sampai saat ini sudah 17 kecamatan, 75 desa semuanya sudah mendapatkan jaringan internet. Sudah semuanya gitu. Terus untuk ketugasan yang lain lagi di bidang ini apa Bu? Nah, selain itu kami juga mengawal yang non pemerintah, yaitu pengendalian menara telekomunikasi. Nah, menara telekomunikasi ini kita ada 347 kalau nggak salah ya. 347 itu kita mengawal, memantau pelaksanaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh pihak operator dan provider. Itu sejumlah 347 itu kami mengawal. Selain itu, yang lain adalah keamanan informasi dan persandian. Nah, ini ada satu seksi yang ini harus bisa bekerja sama di 2 bidang ya, bidang infrastruktur dengan bidang aplikasi. Karena di situ dia harus mengawal sistem-sistem keamanan yang notabene itu terkendalikan oleh suatu infrastruktur, namun juga berada di letaknya itu berada di aplikasi. Ya, jadi harus keduanya istilahnya menyatukan, saling mendukung untuk kedua bidang ini agar nanti keamanan itu bisa terjaga. Ya, kita berupaya saja, karena memang juga ternyata kita fasilitasnya masih terbatas, Mbak. Untuk yang tadi Bu, yang jaringan tadi, selain untuk OPD, kecamatan, desa, ada nggak sih yang bisa menyasar langsung ke masyarakat gitu Bu? Ya, alhamdulillah Mbak Galih, berkat kerjasamanya teman-teman, mungkin teman-teman di tempatnya Mbak Galih yang bidang yang seksi itu ya, pelayanan publik ya, publikasi itu sudah membentuk suatu namanya kelompok informasi masyarakat. Dengan wadah ini Kominfo itu bisa bekerja sama untuk meningkatkan atau memperdayakan anggota-anggota dari kelompok informasi masyarakat ini untuk mengembangkan dirinya dengan kita fasilitasi adanya wifi yang free
istilahnya yang bebas, ya menggunakan free wifi ya, yang kita fasilitasi. Selain untuk kelompok informasi masyarakat itu tadi Bu, ada nggak sih yang di tempat-tempat umum seperti itu wifi publiknya? Ada Mbak Gale, nah, ada yang pertama itu di lapangan Paseban. Ya. Kita ini ada melingkar itu dilingkupi free wifi ya. Silahkan kalau sore-sore itu bermain di lapangan Paseban sambil makan batagor, bisa wifi-nan. Kemudian yang lain lagi di PIBT Gabusan, di Pasar Seni Gabusan. Pasar Seni Gabusan. Kemudian ini yang tahun ini kita jangkau yang baru lagi ya, dalam proses ya, mungkin ini sudah selesai ya. Itu di Taman Adipura. Oh, Taman Adipura sebelah sini ya Bu? Sebelah selatannya Taman Paseban itu kita di situ. Kemudian lagi ada di Parangtritis di Joglo. Oh, di Joglo Parangtritis. Di Joglo Parangtritis kita upayakan juga ada wifi, free wifi. Nah, kemudian juga ada yang kita upayakan untuk di TIC. Tourist Information Center ya, Tourist Information Center itu kita siapkan walaupun dengan teknologi radio link. Karena di situ ternyata kalau kita siapkan dengan langganan yang dengan pihak lain ternyata kesulitan. Kalau yang di TIC itu sudah selesai juga Bu prosesnya? Nah, ini dalam proses Mbak Gale. Nanti kita bisa lihat ya. Oh iya, nanti kita sekalian untuk bisa melihat bagaimana proses pelaksanaan pemasangan wifi di TIC. Memang kemarin hari kemarin itu kita dalam seminggu ini sudah mendirikan tower. Nah, hari kemarin itu pemasangan yang ada di atas. Nah, hari ini untuk yang AP yang ada di bawah. Nah, ternyata aneh Mbak Gale, alatnya banyak yang dipasang, nggak cuma di bawah aja. Jadi ya harus ternyata butuh waktu untuk bisa beberapa hari ya Bu prosesnya untuk bisa sampai ke TIC. Ya, gitu. Mungkin lebih seru lagi kalau kita nanti saya kan diajak Buning ke sana ya. Ya, ayo ke sana sekalian kita lihat pantai. Oh iya benar. Ya. Kawan Kominfo, sepertinya setelah ini kita akan langsung kita datang ke TIC, Tourism Information Center. Ya, ikuti kami ya. Yuk, langsung saja kita berangkat.